Ya, dunia ini absurd, tapi justru kebahagiaan kita terletak ketika kita bisa menerima dan menikmati absurditas itu. Kenapa? Karena kalau kita mencari hidup yang tidak absurd, tidak ada. Hidup ini ya hakikatnya memang absurd. Yuk dilanjutkan. Kita filsafatan sebentar. Karena ngaji filsafat nanti dianggap motivator saya kalau ngomong itu terus ya. Ayo filsafatan ya. Kita lihat perspektif-perspektif tentang resiliensi dari tradisi filsafat. Saya perbanyak dari kelompok filosof eksistensial. Sebenarnya saya ingin masuk juga ke stoik dan lain sebagainya, tapi ya sudah terlalu sering kita bicara stoikisme. Nah, kita belajar ya dari para filosof eksistensialis. Yang pertama, Søren Kierkegaard. Dia bilang, hidup ini memang tentu saja diliputi kecemasan, angst, dan paradok. Berarti apa? Resilient itu kita tetap memilih hidup yang otentik meskipun cemas, meskipun paradok, meskipun tidak jelas. Itu kata Kierkegaard. Bahkan nanti dia ada konsep leap of faith, lompatan menuju keimanan. Nah, ini khas orang beriman. Beliau ini kan eksistensialismenya teistik, percaya pada Tuhan. Jadi kecemasan kita, kekhawatiran eksistensial kita justru nanti bouncing back tadi, titik balik untuk kita jadi diri kita sendiri. Untuk kita jadi otentik. Ini Kierkegaard. Kemudian yang kedua ada lagi Nietzsche. Kalau menurut Nietzsche, ya bagi Nietzsche hidup ini memang penderitaan sih. Tapi penderitaan itu hakikatnya gemblengan untuk kita. Membuat kita lebih otentik jadi diri kita sendiri. Kan tadi jatuh bangun kita jadi Superman, luar biasa. Nietzsche ada istilah amor fati. Amor fati itu ya makna letternya mencintai nasibmu, mencintai takdirmu. Jadi ini menarik ya, kalau selama ini kan kita hanya sampai ke level menerima takdirmu. Kalau di Nietzsche malah kita diminta mencintai takdirmu. Orang yang mencintai takdirnya, dia bisa mengiyakan hidupnya. Mengiyakan hidup itu kalau di Nietzsche ya istilahnya ya sachen. Ya sachen itu mengiyakan hidup. Kita tidak pernah berpikir tentang ini, mengiyakan hidup. Buktinya apa? Kita sering sekali mengeluh. Seolah-olah tidak terima kita dengan hidup yang seperti ini. Nah, Nietzsche punya perspektif, mari kita jadi seorang yang mencintai nasibnya, tapi tidak berhenti di situ. Setelah itu, kita kembangkan diri kita bangkit dari kegagalan, kemudian menjadi diri kita sendiri, menciptakan hidup yang jauh lebih kuat. Itu istilahnya Superman. Nietzsche. Ada lagi Sartre. Terkenal sekali dia bilang, manusia itu bebas, tapi kebebasan itu kutukan. Karena kita bebas, maka kita terpaksa harus tanggung jawab. Ini kayak kutukan.
Kalau kita dibikin paket jadi kayak binatang-binatang, kayak apa, itu kan kita tidak diminta tanggung jawab. Tapi karena kita bebas, kita ketemu tanggung jawab. Kucing itu kalau ada minuman diserondol, itu kan kamu tidak terus nuntut kucingnya ke pengadilan, apa-apa kan, tidak, ya kucing biasa dia. Tapi kalau adikmu apa siapa yang nyerondol, wah itu kamu marah-marah kamu itu ini. Karena kamu minta dia tanggung jawab, ayo dipel, ayo dibersihkan lagi, karena kamu begitu. Nah, maka kebebasan itu hakikatnya, kata Nietzsche, kutukan sebenarnya. Karena kita bebas, ya kita jadi tanggung jawab. Tapi justru orang yang resiliensinya tinggi adalah orang yang siap mengambil tanggung jawab penuh atas hidupnya. Jadi siap bertanggung jawab apapun pilihan yang dia tetapkan. Nah, ini Sartre. Baik, saya milih ini dan segala resikonya akan saya tanggung. Ini orang yang resiliensinya tinggi. Ada lagi Albert Camus. Dulu pernah kita bahas beliau ya, tentang absurditas. Kalau di Camus memang hidup ini absurd. Jadi tidak seideal yang ada di pikiran kita. Kita hidup ini kan pontang-panting mencari makna. Padahal ya dunia ini diam saja, kita maknai apa? Ya kita maknai apa? Jadi hidup ini seabsurd itu. Apapun bisa kita iyakan, apapun bisa juga kita tidakkan. Nah nanti kamu kan terkenal dengan mitos Sisyphusnya, bahwa kita itu seperti Sisyphus yang mendorong batu ke atas gunung terus dijatuhkan lagi. Karena dia dihukum begitu. Terus dinaikkan lagi, dijatuhkan lagi, terus begitu. Itu kan kalau kita lihat dari jauh, kasihan ya orang hidup di dunia itu seperti itu terus. Tapi kata kamu, masalahnya bukan pengulangan yang membosankan yang kita melihatnya kasihan. Problemnya adalah orang itu gembira tidak melakukannya. Menikmati tidak ketika dia mendorong batu dan menjatuhkan lagi. Sisyphus itu mendorong batu ke atas gunung, dijatuhkan lagi, tapi dia senang saja. Bisa menikmatinya, meskipun absurd. Nah, dunia ini absurd, tapi justru kebahagiaan kita terletak ketika kita bisa menerima dan menikmati absurditas itu. Kenapa? Karena kalau kita mencari hidup yang tidak absurd, tidak ada. Hidup ini ya hakikatnya memang absurd. Nah, ini khas kamu. Jadi orang yang resiliensinya tinggi adalah orang yang menerima absurditas, bisa menikmatinya. Dan tidak terjatuh pada nihilisme bahwa tidak ada nilai, tidak, dinikmati saja. Jadi dia tetap serius kayak hidup ini kayak sedalam itu, tidak masalah, dinikmati saja. Padahal itu ya absurd sih. Kalian mengkonsep hidup seideal apapun, jadi ya absurd konsep. Tapi kamu bisa menikmatinya, tidak masalah. Nah itu dulu kita pernah satu sesi dengan kamu. Terakhir Viktor Frankl. Viktor Frankl dia dengan eksistensial maknanya. Jadi resiliensi kalau di Frankl ya tentu saja will to meaning. Manusia itu mengalami kepahitan apapun tetap akan bisa survive karena dia selalu bisa menemukan maknanya. Jadi menemukan makna berarti masih ada tujuan hidup yang ingin saya tuju. Itu di Frankl. Makna-makna saya masih harus jadi orang soleh, saya masih harus berguna bagi bangsa dan agama. Ini makna-makna yang kita tempelkan untuk hidup kita, yang membuat kita masih semangat. Itu dicontohkan oleh Frankl, misalnya orang yang ditahan di penjara, itu kan harusnya dia sudah putus asa, tapi dia bisa tetap semangat karena dia punya tujuan.
Saya pingin nanti kembali lagi ke keluargaku. Saya pingin nanti saya kalau pulang kerja lagi di sana sini. Ketika masih ada tujuan hidup ini, dia masih punya makna terhadap hidupnya dan terus tidak jadi putus asa. Nah, tadi orang yang jatuh bangun tadi, itu kenapa kok dia bisa bangun lagi? Karena dia punya tujuan. Bayangkan kalau kalian tidak punya tujuan hidup, ya jatuh mau bangun lagi kalian ragu-ragu. Saya bangun lagi terus mau apa? Wong tidak punya tujuan. Tapi kalau kalian punya tujuan, ini harus dikejar lagi. Itu Viktor Frankl tentang resiliensi.